Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, gereja memperingati Santo Yohanes Paulus II. Sermagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Terdengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita yang sangat inspiratif, pengalaman orang lain yang di-sharingkan tetapi juga bermanfaat untuk kita. Jadi ceritanya begini, ada seorang pria, seorang bapak, yang selama puluhan tahun bekerja sebagai tukang bangunan, dan dia sangat berkualitas. Hasil pekerjaannya selalu mendapatkan pujian karena memang bekerja dengan baik, bermutu, dan selalu memuaskan para pemberi pekerjaan. Baik itu bosnya maupun yang menikmati hasil dari pekerjaan itu, bangunan-bangunan yang dia kerjakan. Setiap bulan dia memperoleh gaji tepat pada waktunya, sesuai dengan perjanjian kerja tentu saja. Namun kelihatannya dia kurang puas dengan keadaan itu. Tapi karena tidak ada aturan yang dilanggar, maka dia tidak bisa berbuat lebih daripada menjalankan tugasnya seperti biasa. Akhirnya juga tiba masa pensiunnya. Dia menyampaikan kepada majikannya, kepada bosnya, "Sesuai dengan aturan, sudah waktunya saya pensiun. Saya berterima kasih karena boleh diberi kepercayaan sebagai tukang yang bekerja bersama dengan Anda sekian lama." Tetapi bosnya itu kemudian menyampaikan suatu apresiasi dan rasa terima kasih yang luar biasa kepadanya, tapi dengan sebuah permintaan. Katanya, "Pensiun itu memang hakmu, tetapi sebelum engkau pensiun, aku meminta satu lagi. Supaya kamu membangun satu lagi rumah yang kamu rancang sendiri dengan bahan-bahan yang sesuai dengan keinginanmu." Tukang bangunan itu agak kecewa karena dia ingin menikmati masa pensiun tapi disuruh bangun satu rumah lagi. Dia menyangka bahwa dia seakan-akan dihalang-halangi untuk pensiun, atau diberi tanda penghargaan, itu harapannya. Ia lalu mengerjakan tugas akhir satu bangunan itu
asal-asalan. Dia merancang asal jadi, dia menggunakan bahan baku bukan dari kualitas yang nomor 1, KW3. Yang aneh, bosnya itu tidak pernah sekalipun mengontrol pekerjaan itu. Tidak pernah datang untuk sekedar monitoring. Dan sesudah selesai dia melapor, lalu kemudian majikannya, bosnya, menyerahkan kunci rumah itu kepadanya dan berkata, "Engkau tukang bangunan terbaik yang pernah saya miliki. Saya percaya bangunan terakhir ini yang kau kerjakan dengan sangat baik seperti biasanya. Itulah hadiahku untukmu memasuki masa pensiunmu. Terimalah dan tempatilah rumah itu. Selamat menempati rumah baru." Demikian kata bosnya. Saudara-saudara, seumur hidup tukang bangunan itu menyesali kebodohannya. Andai kata dia tetap menjalankan kewajibannya dengan benar, dengan baik, bekerja dengan total, maka dia juga yang akan menikmati hasilnya. Saudara-saudara umat beriman terkasih, apa maknanya inspirasi cerita ini untuk kita? Bahwa untuk bisa meraih tempat dalam kerajaan Allah, kita itu punya modal, yaitu iman. Beriman itu merupakan tindakan berjaga-jaga yang dihayati dalam perwujudan iman. Di dalam mengembangkan hidup kita, kerohanian kita. Apakah itu dalam bentuk keterlibatan dalam masyarakat, di dalam persaudaraan dengan orang-orang banyak, di dalam bela rasa dengan banyak orang, lebih-lebih yang berkekurangan. Berjaga-jaga bukanlah sebuah periode penuh ketegangan, melainkan suasana yang sebetulnya penuh dengan kedamaian hati, penuh sukacita. Berjaga-jaga bukan sesuatu yang membuat orang mesti menjadi tidak tenang, tidak nyaman, tetapi senantiasa merupakan sesuatu yang dilaksanakan, dijalani dengan biasa, dengan sukacita, apalagi kalau menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Demikian kata Yesus. Maka untuk kita saudara-saudari, berjaga-jaga berarti bahwa kita mewujudkan iman kita dalam tindakan sehari-hari seperti biasa. Hidup di jalan yang ditunjukkan Tuhan, di jalan yang lurus. Merenungkan sabda Tuhan dan menjadikan sabda Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita, di dalam pelayanan penuh cinta kepada sesama, dalam tugas-tugas pekerjaan, status dan jabatan, apapun itu, terlibat dalam aneka karya atau kegiatan kemasyarakatan, dalam suasana persaudaraan, memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dan sebagainya. Itulah cara kita berjaga-jaga. Itulah cara kita waspada. Itulah cara kita menjalani hidup sebagai suatu kesempatan untuk mewujudkan iman kita. Ketika semua itu kita jalankan saudara-saudari dengan penuh kesadaran, dengan penuh iman, dengan penuh kebijaksanaan, maka berjaga-jaga justru menjadi saat yang penuh rahmat, saat yang membahagiakan. Selamat berkarya sambil berjaga-jaga. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami dengan sabda, dengan roh, dan dengan segala kebijaksanaan-Mu. Melalui firman-Mu hari ini, kami Engkau teguhkan untuk senantiasa menjalani seluruh hidup, karya, dan pelayanan kami
sebagai kesempatan untuk berjaga-jaga. Mampukan kami hari ini melaksanakan segala tugas karya dan pelayanan kami sebagai kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sebagai kesempatan berjaga-jaga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.